Kalau seri atau menang, hampir pasti kita lolos ke putaran ketiga sebagai runner up di bawah Irak. Iya. Nah, ini ada gangguan nih. Dengar-dengar ada 5 pemain, Iya. Ada Rafael, Ivar, Sandy Walsh, Nadeo, satu lagi siapa ya lupa. Itu fever atau Iya. demam. Apakah ini pengaruh besar? Kalau kita bicara soal kerangka, mereka adalah kerangka yang bisa dikatakan tahu betul bagaimana permainan yang diinginkan oleh Sintayong. Di atas kertas semuanya indah, di atas kertas semuanya sempurna. Meskipun dalam kenyataannya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Kembali di atas kertas hadir, kali ini kembali membahas mengenai tim nasional Garuda yang akan menuju ke Midin menghadapi Vietnam. Karena di atas kertas, kalau kita bisa mencuri poin, maka Indonesia dipastikan akan peluangnya besar untuk bisa lolos ke putaran ketiga. Nah, apakah itu setuju juga dari pengamat sepak bola di sebelah gua? Nah, Maruf, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bung Tio. Senang lu ya menang kemarin nih. Alhamdulillah, karena menang ya dengan semua ekspektasi, kemudian tapi sempat deg-degan juga kan, karena di babak pertama sepertinya tidak berjalan sesuai dengan harapan, padahal di situ sudah ada tambahan pemain diaspora. Jadi agak deg-degan, tapi kemudian finally bisa bermain lebih bagus di babak kedua. Ini semua orang udah membahas mengenai kemenangan di leg pertama, tapi bolehlah kita pengen tahu dari sudut pandang Bu Maruf, kemenangan itu seperti apa yang diraih oleh Sintayong dan juga tim nasional Indonesia di Senayan. Iya, di leg pertama atau kemudian pertemuan pertama lah ya di putaran kedua ini menurut saya memang menjadi salah satu entry point yang cukup bagus karena memang posisi Indonesia kan awalnya agak sedikit under pressure karena menempati peringkat 4 klasemen sementara Vietnam kan berada di peringkat 2 dan pertandingan kemarin di GBK itu menjadi penentu pintu gerbang untuk kemudian apakah kita punya peluang untuk ke fase selanjutnya atau tidak. Babak pertama ekspektasi itu begitu tinggi karena ada 2 tambahan pemain diaspora, Nathanael, kemudian ada Chai yang viral akhirnya ya Bang Chai, sangat viral sekali dan tapi ternyata babak pertama tidak sebenarnya sesuai dengan harapan. Penonton pun yang di stadion karena kebetulan saya juga bertugas di stadion merasakan kegelisahan itu dan mereka merasa agak ragu ini kenapa kok mainnya tidak seperti yang diharapkan. Padahal ini pemain-pemain sudah pemain-pemain level Eropa yang kemudian mereka sudah merasakan atmosfer Eropa tapi mainnya belum sepenuhnya nyaman. Tapi kemudian menurut saya menjadi catatan menarik adalah ketika Sintayong memang melakukan perubahan di babak kedua. Masuknya beberapa pemain seperti Arhan Pratama, Eki Maulana secara tidak langsung mengubah permainannya menjadi lebih menarik ya, lebih interaktif karena memang ini adalah pemain-pemain yang sudah tahu bagaimana karakter, bagaimana gaya main yang diharapkan oleh Sintayong di luar taktikal untuk lebih melakukan pressing di babak kedua dibandingkan dengan babak pertama yang memang agak sedikit kebingungan dan cenderung untuk lebih menunggu. Nah, ini pertanyaan yang sedikit nyeleneh. Ya. Bagaimana Bu Maruf melihat lawannya? Apakah memang Vietnam ini turun dengan kekuatan penuh, main bagus atau buruk sebetulnya? Sebenarnya Vietnam melakukan pendekatan yang di awal di babak pertama mereka bermain mencoba mengambil inisiatif karena mereka menekan Indonesia dengan garis tinggi, kemudian mereka juga bermain lebih agresif. Kalau kemudian bertanya soal kualitas, kita tidak bisa mengatakan bahwa ini menjadi salah satu referensi. Kenapa? Karena ada 5 pemain dari Vietnam yang juga tidak bisa tampil, terutama karena faktor alasan cedera. Yang kedua juga di babak pertama tidak sepenuhnya kekuatan Vietnam itu diturunkan. Jadi memang sepertinya Philipp Trosser lebih ingin melakukan pendekatan yang berbeda di babak pertama dengan menurunkan beberapa pemain muda. Dan hasilnya sebenarnya cukup bagus. Tapi karena faktor itu tadi ada perubahan di babak kedua yang membuat hasilnya menjadi berbeda. Tetapi saya melihat bahwa Vietnam tetap punya potensi itu. Bedanya adalah ketika Vietnam di eranya Philipp Trosser itu mereka bermain lebih dengan santun. Mereka agresif, iya. Mereka melakukan pressing, iya. Tapi mereka tidak melakukan hal-hal yang membuat kita jengkel dengan tricky, dengan kemudian agak-agak dalam tanda kutip bermain agak nakal lah ya. Beda dengan misalnya di era Pak Hang-seo yang memang sudahlah mereka memang energi luar biasa, permainan mereka bagus dan mereka ditambah lagi mereka mencoba untuk selalu memanfaatkan dan melakukan provokasi. Ada permainan kotor lah ya? Ada permainan kotor atau ya mungkin lebih ke tricky ya, lebih trik-trik untuk bagaimana supaya memancing pemain Indonesia. Tapi di eranya Philipp Trosser yang itu tidak dilakukan. Iya ini Eropa lah ya, bagaimana sepak bola tetaplah sepak bola. Dan lagi-lagi Philipp Trosser harus kalah 4 kali ya? Ya, Indonesia. Di Piala Asia 94, betul. SEA Games 2023, ASEAN Games 2023 dan kali ini. Ya, dan menghadapi Sintayong kan memang belum pernah mendapatkan kemenangan ya. Tapi memang rekor kandang Sintayong kan juga memang sangat bagus ya. Artinya bahwa
hanya satu tim yang bisa mengalahkan Indonesia di kandang di bawahnya Sintayong yaitu Argentina. Selebihnya mereka gagal menang. Oke, kita akan ngomong ke tanggal 26. Ya. Indonesia akan menghadapi Vietnam. Tadi gue udah buka di awal. Kalau seri atau menang, hampir pasti kita lolos ke putaran ketiga sebagai runner up di bawah Irak. Iya. Nah, ini ada gangguan nih. Dengar-dengar ada 5 pemain. Ada Rafael, Ivar, Sandy Walsh, Nadeo, satu lagi siapa ya lupa. Itu fever atau demam. Apakah ini pengaruh besar? Kalau kita bicara soal kerangka, mereka adalah kerangka yang bisa dikatakan tahu betul bagaimana permainan yang diinginkan oleh Sintayong. Jadi ini sudah cukup lama menyatu dengan Sintayong. Tapi seperti mungkin ini sudah sebuah seperti jalan Tuhan ya, bahwa ketika pemain-pemain ini memang bermasalah, kalaupun memang mereka tidak bisa tampil, tapi kan sudah ada tambahan 2 baru yang kemudian sudah menjalani debut kemarin di GBK. Kemudian ada peluang 2 pemain yang juga bisa punya potensi, pemain diaspora yang bisa potensi tampil. Tom Haye, kemudian yang bermain di lini tengah, kemudian tentu saja pemain depan yang Ragnar yang kita tahu bagaimana dia juga posisinya sudah sangat siap untuk kemudian tampil. Jadi ini mungkin akan bisa menjadi salah satu opsi. Dan kalau kita bicara soal tradisi Sintayong, meskipun pemain mereka baru gabung, tapi ketika dianggap itu adalah pemain pilihan dia tidak ragu untuk memberikan keputusan, dia langsung tampil sebagai starter. Jadi tidak terlalu menunggu lama untuk kemudian pemain itu diberikan waktu beradaptasi, tapi begitu Sintayong yakin bahwa pemain ini siap, maka akan diturunkan. Dan itu sudah kita lihat di pertandingan kemarin, ketika 2 pemain yang sebenarnya bisa dikatakan baru bergabung, meskipun memang dia sudah beberapa kali melatih Indonesia, tapi langsung diberikan kepercayaan bermain di depan pendukung sendiri di laga yang kemudian sangat menentukan. Dan itu yang kemungkinan besar akan diambil seandainya memang skenario terburuknya adalah 5 pemain yang mengalami demam itu tidak dalam kondisi bugar. Oke, seperti apa Bob Aruf lihat Midin ini akan menjadi tempat yang sulit untuk bisa ditaklukkan? Mereka pasti dengan penonton yang full. Betul. Mereka pasti dengan keinginan menang karena mereka tidak boleh kalah. Kalau kalah mereka tersingkir. Ya, dan kita juga punya rekor buruk ketika bertemu dengan Vietnam di kandangnya Vietnam. Sudah 20 tahun ya kita tidak mendapatkan kemenangan. Jadi ini menjadi tantangan tersendiri. Tapi kalau kemudian melihat bagaimana komposisi pemain yang dimiliki oleh timnas Indonesia sekarang yang dibawa, saya pikir kita punya potensi itu ya, karena ada sedikit penurunan kualitas menurut saya timnas Vietnam di bawahnya Philippe Troussier ya, dibandingkan dengan ketika Park Hang-seo, terutama dari sisi motivasi, daya juang, dan kemudian agresivitas yang diperlihatkan. Bagaimanapun sepak bola di Asia Tenggara kadang masih butuh bagaimana cara-cara untuk kemudian physically masih tetap dibutuhkan, terutama untuk melakukan teror psikologis kepada pemain lawan. Dan saya pikir itu yang tidak dimiliki oleh Vietnam di eranya Troussier. Kalau melihat besok targetnya Sintayong, realistisnya menurut Bung Ma'ruf seri atau menang? Sebagai pelatih tentu dia harus berhitung bahwa menang adalah menjadi jalan yang paling bagus ya. Oke lah, misalnya kita secara teori hitung-hitungannya misalnya ketika imbang kita punya potensi. Tapi jangan dilupakan juga masih ada bagaimana Filipina juga Vietnam akan masih bertemu dengan Filipina juga. Jadi menurut saya paling aman adalah mendapatkan kemenangan, dan itu juga bisa menjadi salah satu pintu masuk untuk meyakinkan langkah yang dilakukan, langkah untuk kemudian mendatangkan pemain diaspora itu adalah sebuah langkah yang memang bisa mengupgrade kualitas dari pemain Indonesia atau kualitas dari timnas Indonesia. Kalau kemudian misalnya laga menghadapi Vietnam hasilnya tidak terlalu menggembirakan, ya tentu orang akan bertanya, buat apa kemudian melakukan tambahan pemain-pemain diaspora kalau toh akhirnya tidak kemudian sepenuhnya bisa mengupgrade kualitas dan kemudian tidak kompetitif untuk hanya di level Asia karena lawannya Asia Tenggara, karena lawannya hanya Vietnam. Meskipun pasti bisa juga mengatakan ya karena ini masih proses adaptasi, tapi kan kadang kita juga pengen melihat sebuah hasil yang lebih cepat karena ini yang paling mungkin realistis. Kalau kemudian bisa mengalahkan Vietnam, realistis kita bisa masuk ke putaran ketiga. Jadi harapannya adalah ini kita bisa mendapatkan hasil yang lebih bagus. Pertama, untuk membuka jalan ke putaran ketiga. Kedua, untuk memutuskan rekor buruk ketika menghadapi Vietnam di kandangnya Vietnam. Ketiga, untuk memastikan bahwa langkah yang dilakukan oleh federasi, keputusan yang diambil oleh Sintayong untuk mendatangkan pemain diaspora bukan sebuah keputusan yang hanya sekedar asal untuk menambah pemain, tapi memang karena faktor ini adalah bukti upgrade kualitas. Dan juga program jangka pendek ya? Iya, ya paling mungkin harus memang bagian dari program jangka pendek. Apapun bahwa memang disebutkan kita punya bank data pemain diaspora yang begitu banyak, tapi jelas tidak selalu itu bisa menjadi opsi, tapi lebih untuk menambal kebutuhan dan menambah kekuatan. Tidak kemudian itu selalu menjadi sebuah etalase. Jadi pemain diaspora jangan kemudian dianggap sebagai sebuah etalase toko yang kemudian bisa mengambil sesuka hati, tapi kemudian justru kita melupakan potensi lokal yang dimiliki.
betul bahwa potensi lokal kita perlu di-upgrade. Tapi kalau kemudian kita merasa nyaman dengan beli atau kemudian mengambil dan mengambil, tapi kita melupakan potensi anak-anak sendiri, ya tentu itu akan tidak terlalu bagus untuk pengembangan sepak bola, terutama untuk pengembangan kualitas kompetisi lokal, kualitas pemain-pemain yang berada di Indonesia sendiri. Tapi kalau melihat dari pemain yang ditangkan ini materinya bagus ya, kualitasnya bagus ya. Saya sepakat bahwa Ises bagus. Yes. Nathan Chuan juga oke. Kemudian Tom Hay pasti oke. Ragnar Lotmalu juga bagus. Seperti memang tidak main-main ya dalam mengambil pemain diaspora. Iya, ini saya pikir pasti belajar dari apa yang sudah dilakukan sebelumnya ya. Karena kan memang dulu juga sempat program naturalisasi besar-besaran juga, tapi kan itu juga dikritik karena ternyata naturalisasi yang dilakukan kualitas pemainnya ternyata tidak terlalu diketahui track recordnya. Kemudian juga mereka adalah pemain-pemain sebenarnya secara usia sudah tidak muda lagi. Jadi ada kesan bahwa ya ini hanya untuk menambah pemain-pemain yang sebenarnya secara kualitas, secara kemampuan, secara usia mereka sudah memasuki masa-masa akhir. Nah, dari pelajaran itu saya pikir kemudian mulai dilakukan pembenahan dan kemudian lebih dilakukan secara sistematis dengan cara melakukan penjaringan. Entah itu penjaringan secara langsung atau kemudian penjaringan yang dilakukan melalui media sosial. Karena ada beberapa akun yang secara spesifik mereka merekomendasikan nama-nama pemain yang punya darah Indonesia, kemudian bahkan disebutkan bagaimana keturunannya dan sebagainya. Saya pikir itu juga menjadi salah satu bentuk bagaimana reaksi positif yang dilakukan oleh federasi bahwa mereka tidak berjalan sendirian. Ada pihak-pihak yang tentu memberikan kontribusi, kemudian didengarkan, ditelusuri, dan hasilnya memang kemudian muncullah nama-nama yang cukup kompetitif dan ternyata levelingnya kan juga memang cukup bagus. Grade-nya berada di atas dari grade pemain lokal. Dibandingkan dengan misalnya program dulu naturalisasi yang kesannya hanya menguntungkan atau ada kepentingan dari klub yang memang mereka membutuhkan kuota untuk menambah pemain asing. Dengan melakukan naturalisasi, maka kuota pemain asing mereka bisa mendatangkan pemain baru. Dan baru kemudian apakah kontribusi sebuah timnas atau tidak itu urusan lain. Tapi sekarang yang dilakukan adalah murni langkah-langkah naturalisasi yang dilakukan atau kemudian mendatangkan pemain diaspora itu lebih karena langkah kebutuhan dari timnas, bukan karena faktor alasan klub, bukan karena mereka main di sini, tapi lebih karena faktor bahwa ini pemain-pemain yang diambil memang pemain yang punya kualitas. Saya pikir itu cukup bagus karena kemudian melibatkan talent scouting, melibatkan Sintayong dan sesuai dengan kebutuhan dari Sintayong. Tapi teman-teman kita masih banyak yang nyinyir juga ya, yang tidak setuju dengan itu, bahkan tidak pengen Sintayong terus memegang tim nasional. Iya, dimanapun pasti ada pro kontra, dimanapun pasti ada yang setuju, dimanapun pasti ada yang tidak semuanya setuju. Dan saya pikir itu justru menjadi bagian dari dinamika untuk kemudian meyakinkan bahwa program untuk pemulangan pemain-pemain diaspora ini lebih terukur, lebih teratur. Jangan salah-salan ya? Jangan salah-salan, karena kalau kemudian justru tidak ada pihak-pihak yang melakukan kritik, itu justru jangan khawatir malah asal mengambil pemain dan kemudian yang bermain adalah bukan murni karena kebutuhan tim, tapi justru ada pihak-pihak lain yang mencoba mengambil keuntungan. Sebagai agen bermain? Iya, sebagai agen ataupun pihak-pihak yang tiba-tiba saya ini bla 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 dan sebagainya. Tapi dengan adanya kritik itu seperti menjadi ada pihak ketiga yang kemudian melihat bahwa ini pemainnya benar apa enggak sih, dan membuat itu menjadi Sintayong ketika memilih juga betul dia memilih, federasi ketika mereka melakukan pendekatan juga benar-benar melakukan pendekatan dan melakukan penelusuran, jangan sampai kemudian justru mengambil pemain asal-asalan. Jadi pro kontra biasa, jangankan di Indonesia, di beberapa negara pun, Portugal sempat juga mereka protes ketika ada konsep dalam tanda kutip Deco misalnya yang dari Brasil tapi kemudian diambil timnas Portugal. Sempat aja ada juga kontroversi. Dan saya pikir wajar saja, tapi selama masih dalam koridor bahwa itu masih produktif dan bagian dari cara untuk menjadi bagian dari penyeimbang dalam tanda kutip untuk dalam sisi kinerja Sintayong dan kinerja dari federasi, is fine aja, tapi jangan kemudian barbar asal melakukan kritik dan sebagainya. Jadi kita anggap mereka yang setuju atau kemudian yang tidak setuju adalah bagian dari supaya sama-sama ingin mengembangkan dan membesarkan sepak bola dengan cara mereka yang mereka yakini. Satu, dengan cara ketika mereka yang setuju menganggap bahwa ya ini bagian dari untuk short term, untuk mengangkat kualitas timnas dan prestasi timnas. Tapi satu sisi mungkin ada yang melihat bahwa harusnya pemain-pemain yang mereka bermain di kompetisi lokal, mereka yang belajar sepak bola lokal juga tetap harus mendapatkan perhatian. Jadi supaya ada balance, supaya satu, ini tetap berjalan untuk pembinaan pemain lokal. Satu sisi harus diakui bahwa pemain kita kalau ingin meningkatkan kualitas timnasnya, maka harus ada pemain yang kita datangkan dengan kualitas yang bagus. Oke, kembali ke laptop atau pertandingan tanggal 26. Ya. Apakah akan banyak terjadi perubahan pemain? Karena kita jujur aja ya, sulit sekali menebak
starting line up dari Sinteyong. Betul. Ini dengan anggap saja tadi 5 pemain tadi tidak tampil, tapi ada Asnawi yang sudah kembali dari akumulasi, ada Tom Haye dan juga ada si Ragnar. Seperti apa line up-nya? Sintayong adalah tipikal pelatih yang kemudian tidak menurunkan komposisi yang selalu sama persis dari setiap pertandingan ke pertandingan yang lain, tapi bahwa kerangkanya sama mungkin iya. Dan dia adalah tipikal pelatih yang kemudian tidak ragu untuk menurunkan pemain bahkan yang disebut sebagai anak emasnya ya. Mungkin pemain yang selama ini untouchable menurut saya yang ketika taruhlah di Piala Asia mungkin satu adalah Rizky Ridho seperti untouchable karena dia selalu bermain sebagai starter. Siapapun yang ada, Rizky Ridho adalah pemain yang berada di belakang. Kemudian ada Marcelino Ferdinand yang meskipun masih sangat muda tapi hampir selalu diturunkan sebagai starter. Ada lagi Hapner, ada kemudian Iyaner juga yang rutin diturunkan sebagai starter. Asnawi kadang masih bisa dicadangkan, Arhan masih berani dicadangkan, tapi beberapa nama ini yang sempat saya sebutkan tadi mungkin hampir tidak tergantikan. Nah, ketika kemudian bagaimana komposisi wajah-wajah baru ini, saya pikir mungkin ada beberapa perubahan. Tentu kalau tradisi itu berlanjut untuk memberikan kepercayaan kepada pemain baru dengan harapan bisa agak sedikit mengacaukan fokus dari pemain lawan, maka Ragnar mungkin akan mendapatkan kesempatan karena ini menjadi kesempatan terbaik dia ya untuk kemudian menunjukkan bahwa dia langsung bisa menyatu dengan tim. Kemudian Jai mungkin tetap akan bermain, cuman yang menarik adalah kalkulasinya. Kalau Jai bermain apakah memang tetap akan bersama Rizky Ridho atau kemudian bagaimana komposisi itu, menurut saya lini belakang akan sangat padat sekali opsi-opsi yang dimiliki. Dan Tom Haye mendapatkan kesempatan menurut saya ketika di laga kemarin menghadapi Vietnam, salah satu agak yang lemah adalah di lini tengah ya, agak kesulitan sekali. Marcelino turun ke bawah pun tidak bisa seperti yang bekerja sendirian sehingga sempat ada deadlock sebelum akhirnya memang ada perubahan di babak kedua. Jadi saya pikir Tom Haye mungkin akan langsung mendapatkan kepercayaan tampil sebagai starter dan harapannya ini pemain bisa mengubah ritme permainan terutama dari lini tengah. Ya, berarti di posisi penjaga tetap Adi Satrio ya? Iya, karena sebenarnya cukup nyaman kemarin meskipun saya mencatat Adi itu hanya ada satu sedikit error ketika dia tidak bagus ketika menangkap bola ya lepas itu pun ya mungkin siapapun penjaga bisa mengalami yang sama. Tapi kalau mungkin Nadio kondisinya lebih bagus atau kemudian sudah membaik, maka mungkin Nadio akan menurut saya Nadio akan menjadi pilihan yang realistis karena dia lebih punya pengalaman dan penampilannya bersama dengan klub kan juga bagus karena dia mencatatkan lebih dari 2 digit clean sheet ya di kompetisi domestik. Kemudian di kanan mungkin Asnawi bisa menjadi pilihan karena adalah tipikal pemain yang sangat luar biasa dan sepertinya memang menjadi pemain yang sulit untuk bisa digantikan kalau dia dalam kondisi terbaiknya. Di kiri Arhan Pratama, mungkin Arhan bisa menjadi opsi menurut saya mungkin dia seperti kemarin ya bisa menjadi kartu truf untuk babak kedua. Jadi tetap Nathan akan mendapatkan kepercayaan karena itu bagian dari cara untuk lebih Nathan bisa cepat beradaptasi dengan timnya karena toh nanti bisa diganti di babak kedua. Jadi lini belakang menurut saya akan lebih tricky dibandingkan di lini tengah. Tengah Tom Haye berarti pasang dengan Marcelino ya? Ya, bisa dengan Marcelino atau kemudian tinggal kita melihat apakah Marcelino akan bermain agak lebih melebar atau kemudian dia memang menempati posisi seperti di pertandingan pertama. Jadi Tom Haye kemudian bisa jadi bersama dengan Marcelino atau kemudian Marcelino ketika ke kiri, maka di situ masih ada Witan Sulaiman atau kemudian masih ada Hapner mungkin bisa kalau kondisinya agak bagus ya kemudian dia bisa ditarik ke tengah ya. Karena dia juga Hapner pernah di awal-awal kan dia justru ditampilkan sebagai pemain tengah ya, bukan sebagai gelandang, bukan sebagai pemain belakang. Ya, kecuali kalau Ivar memang tampil, gue yakin sih Ivar pasangannya sama Tom ya, itu akan menjadi ngeri sekali dan mungkin memang malah bisa Hapner kemudian Ivar kemudian bersama dengan Haye itu akan bisa jadi. Itu bisa menjadi penguat di lini tengah. Marcelino akan bermain lebih efektif ketika dia bermain di sektor sayap ya karena dia lebih punya ruang yang lebih luas. Kanan ya tetap Yakob. Bisa Yakob atau Strike juga bisa ditempatkan di kanan juga. Jadi mungkin bayangannya adalah akan banyak pemain diaspora di line up dibandingkan dengan pemain yang dibesarkan di kompetisi domestik. Saya tidak ingin melakukan dikotomi ya, tapi bahwa akan banyak pemain diaspora yang dan akan menjadi sejarah baru. Line up akan didominasi oleh pemain-pemain diaspora. Gak apa-apa sih sebenarnya. Kayak kalau misalnya banyak pemain diaspora, gue sih seneng ya biar melek gitu bahwa liga kita tuh emang buruk. Gitu. Jadi kualitasnya masih jauh sehingga sulit bagi Sinteyong untuk mencari pemain yang kualitas setara dengan pemain yang ada saat ini di tim nasional. Saya dalam satu sisi kan kita
kita ada kesepakatan bahwa timnas itu perlu di-upgrade kualitasnya karena kita memang membutuhkan sebuah resep yang lebih cepat untuk kemudian mengangkat timnas Indonesia ya. Tapi jangan kemudian sekali lagi campaign yang selalu saya katakan adalah jangan kemudian ini mengabaikan fakta bahwa perlu di-upgrade juga untuk kompetisi domestik. Kita nggak boleh kemudian melakukan menyalahkan kompetisi dan sebagainya, tapi kemudian tidak ada hal-hal yang tidak ada action untuk kemudian memperbaikinya. Jadi jangan kemudian itu menjadi excuse bahwa ya ini dilakukan karena kompetisi kita jelek. Iya, karena itu menjadi justru itu sekarang menjadi bagian dari tugas dari federasi juga untuk bagaimana mengangkat supaya kompetisi ini bisa menghasilkan pemain yang kompetitif, kemudian bagaimana akademi sepak bola kita juga bisa menghasilkan pemain-pemain muda yang punya kualitas. Jadi satu sisi sama-sama jalan lah gitu. Short time tetap dilakukan dengan tetap memberikan kesempatan pada para pemain-pemain yang punya darah Indonesia membela timnas Indonesia, tapi at least di satu sisi juga tetap harus bagaimana kompetisi kita di-upgrade secara kualitas, kemudian pemain-pemain kita secara kualitas juga terus bisa ditingkatkan. Jadi sama-sama enak jalannya. Karena pasti ada satu periode di mana kesempatan kita tidak selalu bisa menggunakan pemain-pemain diaspora. Betul, kayak AFF nanti ya. Iya, kita sempat ngobrol juga ketika di AFF. Kemudian ketika misalnya SEA Games yang harus menggunakan pemain under 23, kan itu juga mau tidak mau harus kembali ke pemain-pemain yang memang mereka bermain di kompetisi domestik itu, dan mereka adalah talenta-talenta lokal yang harus juga di-upgrade kualitasnya. Jadi itu yang menurut saya disitulah butuhnya keseimbangan. Satu sisi untuk level-level seperti kualifikasi Piala Dunia, Piala Asia, kita bisa meraih pemain-pemain grade A yang bisa membela timnas Indonesia. Tapi ketika kita kembali ke kompetisi yang sifatnya regional seperti AFF atau kemudian di ajang SEA Games, kita akan kembali juga ke pemain-pemain yang berada di kompetisi domestik, dan itu bisa menjadi seperti sebuah penyaringan bahwa pemain ini ketika mereka matang di SEA Games, mereka mendapatkan medali emas di SEA Games, kemudian mereka mendapatkan gelar juara di PLF, makanya menjadi kesempatan mereka untuk promosi ke tim yang disiapkan untuk level yang memang berada di atasnya. Jadi sama-sama jalan, jangan kemudian ini seolah-olah ini karena ini kemudian mendapatkan highlight yang luar biasa terus sepertinya mendapatkan prioritas dan seperti anak emas. Satu sisi yang sepertinya undercover tidak terlalu mendapatkan prioritas justru merasa terabaikan, karena selama ini kan persoalan sepak bola kita adalah kita terlalu terfokus pada yang di highlight. Artinya yang itu menjadi sorotan, maka semuanya seperti mencari panggungnya di sana, sementara mereka yang bekerja keras di bawah seperti tidak mendapatkan panggung. Jadi menurut saya kita harus fair bahwa satu sisi kita butuh percepatan untuk kualitas sepak bola dan kualitas timnas, satu sisi kita juga tidak boleh mengabaikan bahwa ini adalah ada anak-anak bangsa yang juga membutuhkan perhatian. Entry point ketika kita menjadi tuan rumah Piala Dunia U17, saya pikir itu menjadi poin yang bagus karena artinya kita peduli dengan pembinaan untuk usia muda. Kemudian kita juga punya keinginan untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Itu juga menjadi bukti bahwa kita peduli dengan usia muda. Tapi jangan kemudian hanya panggung besar yang kita ambil, tapi kemudian bagaimana grassroots-nya bawahnya yang tidak kita jalankan. Itu juga akan menjadi pertanyaan besar. Oke, terakhir seperti apa pertandingan menghadapi Vietnam nanti? Dan siapa yang akan menjadi bintang, Bung Maruf? Peluang kita seperti apa? Peluang kita cukup besar dengan kualitas pemain yang kita miliki dan kemudian stok limpahan pemain yang dimiliki oleh Sintayong, dan saya pikir kita punya potensi untuk bisa mendapatkan kemenangan. Kemenangan? Ya, saya pikir kita punya potensi itu. Kalau 0 sampai 100% berapa persen? 60-70%. Saya menilai bahwa kita punya potensi untuk melakukan atau bisa mendapatkan kemenangan. Ini Vietnam loh. Ya kita harus optimis lah. Gua demen nih. Ya kita udah 138 nih peringkatnya. Kalau menang lagi bakal naik lagi nih. Ya, punya potensi untuk naik lagi ya. Dan pelan-pelan mungkin memang targetnya kan kita bisa menembus ke peringkat 100 besar dulu lah. Amin. Artinya bahwa progres itu jalan pelan-pelan mulai terlihat. Tapi sekali lagi, jangan kita kemudian hanya melihat pada highlight-nya, tapi juga kita harus perhatikan grassroots-nya sebagai akarnya. Terima kasih Bu Maruf. Sama-sama Bung Tio. Semoga Indonesia seperti yang dikatakan oleh Bu Maruf menang ya. Amin. Dan gue harap juga menang karena memang intinya adalah ini adalah sebuah proses yang harus dijalani. Kalau kita masuk 100 besar dunia ya harus mengalahkan Vietnam di kandang Vietnam. Mencetak sejarah 20 tahun nggak pernah menang, ya harus kita lewati ya. Betul. Thank you Bu Maruf dan juga sama-sama, pemirsa semuanya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Tentunya T10 TV akan hadir untuk konten-konten yang menarik tentang tim nasional pastinya. Tidur bro. Maruf Rumi, sign out. Bye.